saya mendengar dan informasi dari warga dan keluarga panjenengan bahwa panjenengan ini melakukan pesugihan di tempat wisata Ketekan. Apakah benar? Pesugihan itu pesugihan apa? Pesugihan apa? Kenapa kamu tidak menjawab? Taufik, sudah kelihatan orangnya sebenarnya dari sini Mas Taufik. Cuma karena gelap jadi mungkin di kamera hanya hitam teman-teman. Tapi kalau dilihat dari mata saya ini sudah kelihatan. Baik teman-teman, jadi saya malam hari ini dengan Mas Taufik akan menemui seorang perempuan yang diasingkan oleh keluarganya sendiri teman-teman. Jadi orang itu sudah 2 malam ini Mas Taufik. Nah 2 malam ini diasingkan di lokasi ini teman-teman. Nah konon ini adalah dekat dengan makam Cina teman-teman, seperti itu. Nah kenapa saya mau mendatangi si perempuan tersebut, karena saya merasa bahwa ini tidak patut untuk diasingkan Mas Taufik, karena yang diasingkan adalah seorang perempuan yang terkena penyakit juga teman-teman. Nah kan kasihan ya Mas Taufik ya, nanti kalau penyakit itu lebih memburuk terus nggak kunjung sembuh, nanti bagaimana? Sedangkan di tempat kayak gini kan masih banyak ular, babi hutan, takutnya juga ada orang jahat gitu. Mungkin karena keluarganya ini terlanjur malu atau bagaimana, kenapa diasingkan di tempat ini teman-teman, seperti itu. Bahkan ditaruh di perkarangan seperti ini yang terbuka Mas Taufik. Maksudnya bukan di gubuk atau dibikinkan kayak rumah-rumahan tuh enggak teman-teman. Bahkan katanya ini mau dipasung, tapi kalau dipasung karena zaman sekarang kan apa-apa kita harus intinya hati-hati ya Mas Taufik ya. Nanti kalau dipasung takutnya ada kayak relawan kayak Mbak Novi itu yang suka membantu orang gila itu loh teman-teman. Nanti takutnya mungkin menimbulkan kegegeran gitu loh Mas. Iya ada orang dipasung, lihat yuk gitu loh Mas Taufik, seperti itu. Makanya mungkin diasingkan di tempat yang memang jauh dari kerumunan orang teman-teman. Nah baik, mudah-mudahan nanti setelah kita kasih edukasi, si perempuan ini mau ikut ke Pendopo Lawas untuk melakukan pengobatan Mas Taufik, seperti itu. Coba sudah maju. Ini lahan ini milik keluarga ya teman-teman, jadi bukan milik perhutani gitu atau milik pemerintah, bukan. Makanya mereka menaruh si perempuan itu di sini karena ya memang inilah mereka sendiri teman-teman, seperti itu. Astagfirullahaladzim, monyet Mas Taufik. Karena teman-teman mohon maaf naik dulu Mas Taufik. Saya lupa mau bercerita teman-teman bahwa kita itu berada di dekat wisata Ketekan. Jadi apa itu wisata Ketekan? Wisata yang di dalamnya itu banyak sekali ribuan ketek teman-teman, ribuan monyet. Bahkan sesekali wisatawan melihat adanya ketek putih, kera putih gitu teman-teman. Tapi itu langka dan jarang banget menampakkan diri seperti itu Mas. Tapi kera putih itu adalah kera yang disakralkan gitu Mas Taufik. Nah dengar? Iya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi teman-teman, kalian dengar suara monyet tersebut. Mas Taufik. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Kelihatan orangnya Mas. Itu depan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata suara monyet itu berasal dari perempuan ini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. 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 Iya. Kenapa berlagat
seperti monyet Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini penyakit apa Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Astagfirullahaladzim Mbak. Ini sakit enggak? Baik, saya akan lepasin, saya akan bantu. Saya lihat teman-teman, ini bukan seperti penyakit kulit biasa Mas Taufik. Ini seperti bekas gigitan Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya Mas Taufik. Nih, ini kayaknya bekas gigitan, maaf ya. Nih. Nih Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada suara monyet lagi Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Jadi begini Mbak, saya datang ke sini berkat informasi dari keluarga kamu. Jadi kamu katanya diasingkan di tempat ini sudah 2 malam. Jadi teman-teman, saya sudah tahu kenapa perempuan ini diasingkan, tapi tadi saya tidak bercerita supaya apa? Supaya saya cerita langsung di depan orangnya gitu Mas Taufik. Supaya lebih biar kalian percaya gitu teman-teman. Saya cerita di depan orangnya. Nah, jadi seperti ini Mbak. Saya mendengar dan informasi dari warga dan keluarga panjenengan bahwa panjenengan ini melakukan pesugihan di tempat wisata Ketekan. Apakah benar? Pesugihan itu pesugihan apa? Pesugihan apa? Kenapa kamu tidak menjawab? Astagfirullahaladzim. Pesugihan rambut kemaluan dari monyet tersebut Mas Taufik. Jadi apa yang kamu sembah di wisata Ketekan itu? Astagfirullahaladzim. Manusia setengah kera itulah yang menyembah kamu. Jadi kamu ini melakukan pesugihan di wisata Ketekan tersebut. Kamu minta penglaris. Dalam bentuk apa penglarisnya? Yang dibungkuskan putih ini. Lalu ini dimasukkan kemana? Jadi nanti buntelan putih ini yang berisi rambut dari kemaluan manusia setengah kera itu yang kamu sembah di wisata Ketekan, ini dimasukkan ke dalam kuah bakso. Kenapa kamu melakukan ini? Berapa omset kamu per bulan setelah kamu melakukan pesugihan rambut kemaluan ini? Per hari? 20 juta per hari Mas Taufik. Nah, tapi saya melihat dari sekujur tubuh kamu banyak luka seperti ini dan korengnya pun mengeluarkan nanah ya Mas Taufik. Ini kenapa? Gimana tadi ulangi? Tapi Astagfirullahaladzim. Jadi kamu itu dimintai syarat untuk menumbalkan anak yang lahir dari rahim kamu.
tapi kamu tidak memberikan sehingga mereka murka dan mereka datang untuk menggigit kamu, kerumunan kera tersebut. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Itu siapa yang pakai gitu? Ini yang mengingat keluarga kamu. Kesel banget sama kamu. Nah, kenapa keluarga kamu menaruh kamu di tempat ini? Nah, tapi menurut saya keluarga kamu ini ada tujuan lain gitu. Karena apa, Mas Taufik? Wisata Kletekan itu kan tidak jauh dari sini. Nah, jadi si keluarganya itu mengikat dan mengasingkan perempuan ini di sini itu karena untuk ibarat kata mengembalikan dia itu ke yang Mbak ini sembah gitu loh, Mas. Seperti itu kan, yang dia sembah adalah manusia setengah kera. Yang manusia setengah kera itu kan ada di dalam Wisata Kletekan. Makanya si perempuan ini dikembalikan lagi gitu. Nah, siapa tahu mereka mau membantu menyembuhkan seperti itu, Mas Taufik. Nah, Mbak, saya bisa membantu kamu untuk melepaskan, tapi mohon maaf, sepertinya nanti kalau sudah saya lepaskan kan nggak mungkin saya kembalikan kamu ke keluarga kamu, karena nanti keluarga kamu kan yang saya takutkan tidak bisa menerima kamu gitu ya. Dalam kondisi kamu masih seperti ini, jadi nanti saya kembalikan setelah kamu itu sehat, seperti itu ya. Mohon maaf, ini saya buka, ini baju siapa? Sebentar. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Ini kamu maksud. Jadi ini dimasukkan ke dalam buntelan kain dan ini dimasukkan lagi ke kuah bakso tersebut. Baik, saya akan membantu kamu. Ini kita simpan, nanti kita bakar ya, Mas Taufik. Taufik, bantu untuk melepaskan. Tapi sebelumnya saya itu berpikir, Mas Taufik, tadi kan dia itu berlaga seperti monyet ya suaranya kan. Ada yang mengendalikan tubuhnya seperti Mas Taufik. Jadi mengendalikan jiwanya gitu, Mas. Jadi ada makhluk yang bersarang di dalam tubuh perempuan ini, Mas Taufik, seperti itu. Mari kita keluarkan sama-sama ya, Mas Taufik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ada sapu bambu kuning ini bisa menyelamatkan kamu dari segala hal-hal negatif yang masih menempel di tubuh kamu. Mas Taufik, bantu lepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Ini mati katanya. Jangan gigit ya, Mbak. Mbak, aduh. Astagfirullahaladzim. 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 Ada yang mengendalikan tubuhnya, Mas Taufik, sehingga dia ketika dilepaskan berubah menjadi perilakunya seperti kera, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin Mas, ini saya terawang, saya lihat mungkin keluarganya mengikat dia karena dia di rumah berperilaku seperti monyet, Mas Taufik.
Makanya diikat, diasingkan di sini. Sampai mau dipasung juga. Iya benar Mas Taufik. Ini saya terawang, ada yang mengendalikan tubuhnya. Keluar kamu dari tubuh perempuan ini. Keluar kamu. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, jelas. Sapu bambu kuning ini tidak boleh jatuh Mas Taufik. Ini harus tegap berdiri seperti ini Mas. Ini untuk membantu mengeluarkan yang mengendalikan tubuh perempuan ini. Kamu mau lihat Mas? Nanti akan keluar dari tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasul. Keluar kamu dari tubuh Mbak Anissa. Keluar kamu dari tubuh Mbak Anissa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa karena ini tubuhnya kan dikendalikan sama sosok yang menyerupai kera teman-teman. Jadi dia itu setelah dikeluarkan lemas Mas Taufik. Mbak, Mbak, duduk dekat saya. Nyender nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa air ya Mas ya di mobil ya? Gimana rasanya? Lega? Terasa enteng kan badannya? Iya. Terima kasih bagi kamu. Kamu mau memberikan tanda terima kasih kepada saya? Apa itu? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa ini Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Apa ini? Untuk saya. Kenapa wangi ini panas? Maksud kamu, ini mau habis hasil dari pesugihan? Mohon maaf, saya tidak mau menerima. Ini kan uang hasil pesugihan, ngapain dikasih ke saya Mas Taufik? Ini harus dimusnahkan Mas Taufik. Iya, tapi kan ini hasil pesugihan, betul. Saya tidak mau diberi uang hasil pesugihan Mas Taufik. Untuk apa? Untuk apa uang ini Mas Taufik? Kamu tahu Mas, video yang waktu itu nemu uang terus biji zakarnya besar sebelah Mas Taufik. Nah itu digunakan buat apa itu? Buat beli makanan kan? Terus jadi biji zakarnya gede sebelah, yang uang nemu di jalan, tapi aslinya adalah uang hasil pesugihan Mas Taufik. Nah, kamu kasih uang kepada saya sebanyak ini adalah hasil pesugihan, itu tidak saya buang, saya lancang. Karena saya tolak, ya memang ini tidak layak saya terima. Ini harus saya bakar. Saya di sini membantu kamu karena saya kasihan. Kamu tidak usah memberikan timbal balik apapun kepada saya. Kamu ikut saya aja. Nanti setelah kamu sembuh baru kamu boleh pulang. Soalnya apa? Kalau kamu
masih dalam keadaan seperti ini, yang saya takutkan nanti kamu tidak bisa diterima oleh keluarga kamu. Mas Taufik, ada korek Mas Taufik? Iya. Udah biarin aja, nggak usah dipungutin. Nanti kita bakar aja uangnya Mas Taufik. Kalau kamu butuh uang, kabarin saya. Saya akan kasih uang. Ya lempar aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu minta uang, kamu butuh beli apa aja yang kamu mau, kamu bilang aja, walaupun yang saya kasihkan tidak sebanyak itu ya Mas Taufik. Ini saya bakar ya. Ini hanya tinggal ini aja. Yang lainnya nggak ada. Lazim. Kenapa langsung bunyi suara monyet itu tersebut Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Karena dia dibakar ya Mas Taufik ya? Susah nyalanya kan Mbak? Ya, susah banget nyalanya teman-teman. Coba bersama uangnya, tolong Mbak ambilin uang itu. Gak usah banyak-banyak dulu. Kenapa nggak nyala Mas Taufik? Padahal ini rambut, apalagi rambut kemaluan kan harusnya lebih mudah dibakar Mas Taufik. Coba kalau uangnya. Kenapa uangnya gampang Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kera itu terus mengeluarkan suara Mas Taufik, terus berbunyi Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nih. Mungkin mereka marah Mas Taufik. Nggak apa-apa. Tenang, nanti saya akan urus. Yang penting barang-barang seperti ini harus dimusnahkan dulu ya Mas Taufik. Nah, teman-teman, kita sambil dulu untuk penutupan karena kita akan bakar semuanya. Nanti kita ganti baju ya. Terus kita bersihkan lukanya sedikit pakai kayak alkohol gitu ya Mas ya, untuk pembersih luka teman-teman, karena nanti kayak gini takut dihinggapi apa lalat deh Mas Taufik ya. Mungkin saya akan tutup dulu teman-teman. Ternyata perempuan ini adalah perempuan yang menganut ilmu penglaris teman-teman. Jadi dia ngaji sugih kepada siluman kera teman-teman, yang berbentuk setengah manusia seperti itu. Jadi alat untuk penglaris tersebut adalah bulu kemaluan dari si siluman kera tersebut, ya monyet tersebut yang setengah manusia teman-teman. Nah, dibuntel pakai kain, dimasukkan ke dalam kuah bakso seperti itu teman-teman. Biasanya kalau warung-warung yang melakukan seperti itu, biasanya kan ada jin yang memberikan air liurnya ke dalam makanan tersebut Mas Taufik. Tapi metode ini adalah beda. Dia menggunakan rambut kemaluan untuk dimasukkan ke dalam kuah bakso tersebut. Nah, jadi syaratnya untuk ngaji sugih tersebut adalah anak yang harus ditumbalkan. Anak itu nggak boleh anak gawan loh Mas. Kayak misalnya saya nikah sama kamu tapi kamu udah punya anak gitu loh Mas. Itu nggak boleh. Kan kamu nikahnya sama istri yang dulu kan. Nah, jadi kamu duda punya anak, terus saya nikah sama kamu, saya ngaji sugih, saya numbalkan anak yang dari kamu, itu nggak bisa Mas. Anaknya harus keluar dari rahim saya. Si mbaknya ini nggak mau, sehingga kerumunan kera itu menggigiti sekujur tubuhnya Mas Taufik. Untung nggak di wajah sama di bagian atas ya, hanya di kaki sama tangan mungkin. Dan ini saya tutup dulu teman-teman, karena kasihan juga, saya takut nanti dihinggapi lalat, nanti malah dibelatungin ya Mas Taufik. Mungkin saya akan tutup dulu teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mau membakar uang ini lagi. Saya tutup dulu. Saya dan Mas Taufik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.